Ternyata di dalam videonya dia itu ada seorang wanita tua berkulit agak gelap, rambutnya agak panjang terurai. Dia memakai baju yang agak lusuh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Den Bagus Channel Mistis bersama Om Eri, obrolan mengerikan. Saya Budiman, bahwa ada sebuah jalan yang sering terjadi kecelakaan di sana. Biasanya orang atau masyarakat sekitar itu kemudian banyak berkembang cerita, di sana ada penunggunya, kemudian memang ada budaya, sekali lagi, bahwa tanah Jawa adalah tanah yang cukup kaya dengan budaya dan kliniknya. Kadang-kadang kita tahu di perempatan, pertigaan itu sering ada bunga. Saat-saat di malam Jumat Legi biasanya yang sering itu dibuangi bunga di perempatan atau pertigaan. Ini adalah sebuah budaya, memang sebuah budaya dari tanah Jawa. Nah, ada sebuah cerita tentang jalan itu yang seperti itu kejadiannya. Ini cerita yang bercerita, sumbernya tidak mau disebut namanya, baik nama maupun jalannya, karena itu pesannya. Jadi saya bercerita, sebutlah namanya Denny. Denny ini adalah, sebetulnya dia seorang pekerja, tapi dia memang senang dengan hal-hal klinik, karena memang mungkin dari keluarga gitu ya. Dia senang dengan lukisan, dia senang dengan keris, dia senang dengan hal-hal yang berbau klinik. Nah, kemudian dia mencoba untuk menguak sebetulnya apa sih sebetulnya budaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar itu tentang buang di perempatan atau di pertigaan, di jalan yang sering terjadi kecelakaan. Dia penasaran, untuk kemudian dia mencoba lagi ke tempat yang dituju itu. Dan di sana dia membawa HP. Dia datang itu siang sekitar jam 4:30 atau 4:30, hampir maghrib, 4:30an dia cerita, 4:30. 4:30 itu di sekitar dia ambil gambar. Dia moto-moto dengan HP-nya dia di sekitar tempat yang biasa dibuangi bunga. Sebetulnya secara kasat mata, dia tidak melihat apapun di sana. Tidak ada. Tetapi kemudian dia ketika pulang, dari tempat lokasi itu pulangnya sebetulnya dekat dari rumahnya dia, tetapi memang dia mampir-mampir, sehingga dia pulang saat itu jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Nah, ketika dia turun dari motor sudah di tempat rumah itu, dia melihat sesuatu di depan pintu, tetapi tidak jelas apa tampaknya. Hanya sekedar bayangan, tapi tidak bergerak. Bayangan itu ada, tapi tidak bergerak. Dia berdiri di depan pintu di depan pintunya dia, di tempat rumah. Kemudian dia berhenti dan dia melihat sejenak. Berapa menit kemudian dia, ya otomatis refleks itu dia berdoa. Entah
entah membaca Al-Ikhlas ataupun Al-Fatihah, tentu dia otomatis berdoa, ya bercerita begitu. Akhirnya seperti bayangan itu hilang yang di depan rumahnya dia. Barulah dia masuk, buka pintu, memasukkan motornya untuk ke dalam rumah. Setelah dia masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih, dia berniat untuk kemudian masuk ke dalam kamar dan istirahat. Sebelum mengantuk, dia sempat buka-buka HP dia yang tadi, buka-buka WA. Kemudian dia sempat melihat foto hasil daripada dia ambil gambar di lokasi yang sering dibuangi bunga itu. Dan ternyata di dalam foto itu juga ada sekelebatan bayangan gitu, dia bergerak dengan cepat menyeberang jalan. Duh, berinding ini. Sekelebat dia menyeberang jalan, gerakannya cepat. Jadi dalam foto itu kaburnya seakan-akan ya sepersekian cahaya, warnanya hitam, menyeberang jalan gitu. Tidak jelas apa di dalam foto itu yang ada di HP. Hanya sekedar ada bayangan berjalan menyeberang gitu. Nah, dari sini kemudian si Den ini bercerita, sebetulnya dia juga punya rasa takut daripada itu. Tapi karena rasa takut itu lebih besar rasa penasarannya dia kan. Dia lanjutkanlah, ibaratnya selidik punya selidik ini. Dia menginvestigasi cerita itu. Dia mulai banyak bertanya, apa sih sebetulnya yang terjadi? Mulai dia menggali di orang-orang tua di sekitar lokasi itu, apa yang sebetulnya pernah terjadi di sana. Dan asal usulnya tidak pernah terkuak. Hanya saja banyak cerita dari dulu sampai sekarang di sana hati-hati karena sering terjadi kecelakaan. Nah, pada akhirnya si Denny ini kembali di malam Jumat Legi dengan waktu jam yang sama. Dia kembali ambil gambar di lokasi yang sama dengan HP-nya dia. Kali ini tidak difoto, kali ini direkam, di video kali ini dengan dia, di video. Nah, ketika dia mengambil video itu juga tidak terlihat tampak ada sesuatu yang dia harapkan. Sekelebat yang dia pernah foto, ada sekelebat itu tampak. Tetapi kali ini dia tidak enak, dia ingin cepat-cepat pulang. Kembalilah dia pulang ke rumahnya. Dia kembali lagi lihat video hasil dia ngerekam itu, hasil dia ngerekod di tempat itu, dia lihat. Ternyata di dalam videonya dia itu ada seorang wanita tua berkulit agak gelap, rambutnya agak panjang terurai. Dia memakai baju yang agak lusuh begitu. Tapi tidak berwajahnya seram seperti di film horor. Menurut cerita dia tidak seseram yang di film horor, tapi ada sosok itu. Ketika dia mengambil video ini ada, tapi dia berdiri di posisi di seberang, tidak di tengah jalan yang biasa dibuangi bunga, tapi dia di pinggir jalan, dia berdiri di sana. Saya tidak sempat diperlihatkan video itu oleh Denny ini. Mungkin saya tanyakan mana videonya, dia sudah dihapus mungkin dengan dia, karena dia juga punya rasa takut, ini manusiawi juga. Tapi tetap rasa penasarannya Denny itu, sebetulnya apa sih di sana? Ada apa di sana itu sebetulnya? Mulailah dia terus menguak cerita-cerita tidak ketemu. Dan pada akhirnya
Dia membawa temannya dia yang indigo. Bahasanya indigo, dia bawa temannya indigo, padahal si Denny ini juga kadang-kadang nggak percaya sama sekali dengan yang namanya indigo. Dia bawa orang yang indigo ini untuk dia ketemu, karena dia mencarinya dan nggak ketemu. Dia ke masyarakat itu tanya ada apa, jawabannya sama. Ya dari dulu sampai sekarang di sana itu memang sering terjadi kecelakaan, maka ketika malam Jumalgi selalu dibuangi bunga sebagai tolak bala mungkin ya, supaya tidak terjadi apa-apa, supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, temannya Denny ini Gigo, ini dibawalah ke sana, ke tempat itu. Kali ini tidak jam 5, tapi kali ini di atas maghrib, jam 7 malam, mungkin lebih. Dia hanya duduk bersama temannya yang indigo itu di atas motor dan ingin bercerita, mendengarkan cerita daripada anak indigo. Dan yang indigo ini bercerita memang di sana, ya memang di situ tuh ada seperti yang di videokan sama si Denny ini. Dan ternyata si indigo ini bisa mengatakan bahwa dulunya ada seseorang yang melakukan ritual, mungkin ritual pesugihan begitu, atau ritual keinginan untuk memiliki sesuatu, apa tujuannya dia apa. Yang jelas di sanalah dulu tempat orang yang melakukan, menurut indigo itu tempat pembuangan, ditaruhlah di situ untuk pembuangan, dengan istilah kalau orang sekarang itu mencali tumbal. Jadi dia dibuang di situ supaya dia untuk mencari tumbal. Entah cerita ini kemudian berkembang seperti itu, menurut indigo memang ditaruh sesuatu di sana. Yang ditaruh itu mungkin ya hasil daripada ritual untuk kemudian bisa mencari tumbal. Dan pada akhirnya hal-hal yang berbau mistis, dalam hal ini kalau kita menyebut adalah hantu, itu mengumpullah di sana dan sampai hari ini mengganggu orang-orang. Itu sering terjadi kecelakaan, kadang-kadang ada orang yang nyebrang, yang naik motor kaget, akhirnya jatuh, akhirnya apa. Nah itulah cerita yang akhirnya cerita itu ketemu. Nah si Denny ini mulai lega karena dia sudah menemukan, oh dulu kisahnya adalah ada seseorang, entah itu tahun berapa, itu ada seseorang yang melakukan ritual, entah itu ritual pesugihan, dia bercerita entah itu ritual apa, tapi yang jelas orang yang melakukan ritual itu membuang sesuatu di tempat jalan itu. Sehingga menurut orang indigo ini, temannya yang indigo ini, hal-hal yang berbau, dalam hal ini makhluk-makhluk itu, astral itu tertarik dengan barang yang dibuang di tengah jalan itu, sehingga mengganggu orang-orang yang jalan di sana. Nah, pemirsa yang budiman, tetap ikuti cerita-cerita dari Den Bagus Channel Mistis bersama Om Eri, obrolan mengerikan. Inilah sebuah kisah fakta yang memang nyatanya begitu. Dan memang kami tidak bisa bercerita seperti di dalam film, ada hantunya yang kelihatan seperti itu. Karena memang cerita-cerita itu hanya sampai seperti alurnya apa yang saya ceritakan. Terima kasih. Salam misteri. Tetap bersama Den Bagus Channel Mistis dan Om Eri, obrolan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.